Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anak dengan bab yang baru, bab 3 dengan judul dengan topik pelaku ekonomi dan kegiatan ekonomi. Dalam bab ini ada beberapa materi yang akan kita bedah satu persatu yang kita bahas. Tapi sebelum Ibu masuk ke materi-materi pokok, Ibu di sini menampilkan ada satu ilustrasi, ada gambar yang sedang dilakukan oleh para siswa. Apa yang sedang mereka lakukan? Ya, mereka sedang meminum air mineral tepatnya. Artinya, para siswa ini sedang melakukan kegiatan ekonomi konsumsi. Kemudian, sebelum kita masuk pula kepada pokok materi, ada beberapa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu sampaikan kepada kalian. Yang pertama adalah nanti ada sesi tanya jawab. Melalui tanya jawab ini yang mengenai kegiatan ekonomi, Ibu harap siswa mampu menjabarkan kegiatan ekonomi dengan benar, dengan runtut. Kemudian nanti ada penugasan, dan dengan penugasan ini Ibu harap siswa mampu menghitung tingkat kepuasan konsumen, mampu menghitung konsep laba, konsep penerimaan, dan konsep biaya dengan tepat. Kemudian nanti ada sesi diskusi. Dengan sesi diskusi ini, siswa mampu menjelaskan peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi dengan benar. Dan nanti ada pengamatan tentang diagram. Ibu harap melalui pengamatan diagram ini siswa mampu membedakan jenis-jenis circular flow, diagram dengan tepat. Nah, mari kita lihat apa itu kegiatan ekonomi dan apa itu pelaku ekonomi. Nah, ada pengelompokan kegiatan ekonomi itu ada 3. Yang pertama itu ada produksi, distribusi, dan konsumsi. Apa itu produksi? Produksi itu adalah kegiatan menciptakan atau menambah nilai guna dari suatu barang atau jasa. Nah, produksi di situ kan ada menciptakan atau menambah nilai guna dari barang itu. Barang dan jasa ada karena ada proses produksi, dan proses produksi bisa dilakukan itu karena ada faktor produksi. Jadi ada input diproses dalam proses produksi sehingga menghasilkan output. Nah, faktor produksi itu apa? Faktor produksi itu adalah faktor yang mendukung terjadinya proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Ada 4 faktor produksi. Yang pertama itu adalah faktor produksi alam atau sumber daya alam. Yang kedua adalah sumber daya manusia. Yang ketiga adalah modal. Dan yang keempat adalah keahlian usaha. Jadi ada 4 faktor produksi. Nah, apa itu faktor produksi alam? Faktor produksi alam itu adalah semua kekayaan sumber daya alam yang ada di bumi untuk digunakan dalam proses produksi. Kemudian apa yang dimaksud dengan sumber daya manusia atau tenaga kerja? Yaitu faktor produksi yang secara langsung maupun tidak langsung menjalankan kegiatan produksi. Kemudian modal. Faktor produksi modal. Apa itu faktor produksi modal? Faktor produksi modal adalah faktor penunjang yang mempercepat dan menambah kemampuan dalam memproduksi. Biasanya modal ini bisa berupa aset atau misalkan uang atau apapun itu ya. Kemudian yang keempat itu ada faktor produksi keahlian usaha. Apa itu artinya? Yaitu keterampilan individu untuk mengelola faktor produksi dalam menghasilkan barang atau jasa. Jadi, faktor produksi ini adalah faktor-faktor yang sangat digunakan, yang sangat diperlukan untuk menghasilkan barang dan jasa. Apabila faktor produksi ini tidak ada, maka barang dan jasa juga tidak ada. Atau apabila faktor produksi salah satu ini tidak ada, maka proses produksi menjadi
terkendala. Kemudian kita lihat ada konsep biaya produksi. Ada yang namanya total cost, yaitu total biaya yang digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa. Kemudian ada juga biaya tetap. Biaya tetap itu adalah biaya fixed cost. Biaya tetap itu adalah fixed cost atau biaya yang tidak bergantung dari banyaknya jumlah produksi. Kemudian ada yang namanya biaya variabel atau biaya tidak tetap, yaitu biaya yang tergantung dari banyaknya jumlah produksi. Kemudian juga ada yang namanya konsep penerimaan dan konsep laba, di mana penerimaan itu adalah total revenue, simbolnya yaitu Q kali P, dan laba itu rumusnya adalah total revenue dikurangi total cost atau seluruh penerimaan dikurangi dengan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan barang dan jasa. Dan syarat terjadinya laba maksimum itu terjadi pada saat marginal revenue-nya sama dengan marginal cost. Kemudian kita lihat, apa itu distribusi? Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dari pihak produsen kepada konsumen atau kepada pemakai akhir. Nah, jalur-jalur distribusi ini akan mempengaruhi pada harga jual yang sampai kepada tangan konsumen. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi jalur distribusi. Ada faktor pasar, faktor barang, faktor perusahaan, faktor kebiasaan dalam pembelian. Nah, ini faktor-faktor ini mempengaruhi jalur distribusi dari produsen ke konsumen. Semakin panjang mata rantai distribusi, semakin panjang jalur distribusi dari produsen ke konsumen, itu harga kepada konsumen semakin mahal. Nah, mata rantai ini ada banyak mata rantai. Misalkan dari produsen bisa langsung ke konsumen, atau dari produsen, pengecer, konsumen, produsen, pedagang besar, pengecer, konsumen, produsen, agen, pengecer, konsumen, atau produsen, agen, pedagang besar, pengecer, konsumen. Nah, semakin panjang jalur distribusi, maka akan semakin tinggi harga barang tersebut. Oke, sekarang kita lihat apa itu konsumsi. Konsumsi itu adalah kegiatan mengurangi atau menghabiskan nilai guna barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia gitu. Jadi intinya tujuan dari konsumsi itu yang pertama adalah memenuhi kebutuhan hidup. Yang kedua, mencapai kepuasan optimum. Itu tujuan dari konsumsi. Nah, ada teori perilaku konsumen. Ada yang namanya teori kardinal dan ada yang namanya teori ordinal. Setiap konsumen melakukan kegiatan konsumsi, tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dari kebutuhan hidupnya itu diperoleh adanya kepuasan. Nah, kepuasan ini ada yang bisa diukur dengan angka dan ada yang tidak bisa diukur dengan angka. Nah, kalau yang bisa diukur dengan angka itu menggunakan pendekatan teori kardinal. Contohnya hukum Gaussen. Ada hukum Gaussen 1 dan hukum Gaussen 2. Hukum Gaussen 1 itu apa? Hukum Gaussen 1 itu artinya apabila kebutuhan dipenuhi secara terus-menerus, maka tingkat kepuasannya akan semakin menurun. Contohnya misalkan si A, dia sedang berolahraga basket. Ketika dia berolahraga basket, haus karena kelamaan berlatih, dia kehausan gitu. Karena haus, dia minum 1 gelas itu nikmat sekali, dan si A ini memberi angka untuk kenikmatan kepuasan terhadap gelas itu, angkanya misalkan 10. Karena masih haus, maka si A ini minum lagi 1 gelas. Tapi tingkat kepuasannya itu sudah semakin menurun, misalkan dikasih poin 8. Kemudian yang ketiga masih tetap pengen minum lagi 1 gelas pun tidak habis. Karena
kepuasannya sudah semakin menurun. Dikasih poin misalkan menjadi nilainya 6. Jadi semakin kalau kepuasan atau kebutuhan terus-menerus dikonsumsi, maka tingkat kepuasannya akan semakin menurun. Nah, ini yang dikatakan dengan hukum Gaussian. Satu, bahwa tingkat kepuasan itu bisa diukur dengan angka. Nah, hukum Gaussian 2 itu menyempurnakan dari hukum Gaussian 1. Karena kebutuhan itu bukan hanya satu. Manusia itu kebutuhannya bukan hanya minum saja, makan saja, tapi antara minum dan makan dan yang lainnya itu harus terpenuhi dengan baik. Akhirnya ada yang bagaimana menyamakan kebutuhan itu menjadi tingkat kepuasannya sama gitu ya. Itu yang disebut dengan teori kardinal. Kemudian kalau yang dimaksud dengan teori ordinal apa? Kalau teori ordinal itu teori yang tidak bisa diukur dengan angka. Jadi hanya bisa dilihat tingkat kepuasannya saja, ini tinggi atau rendah. Tingkat kepuasan konsumen dalam mengkonsumsi suatu barang tidak dapat diukur dengan satuan, tetapi hanya bisa dibandingkan bahwa barang si A dengan barang si B ini tingkat kepuasannya tinggi atau rendah gitu. Kemudian kita lihat pelaku ekonomi dalam perekonomian Indonesia. Pelaku ekonomi itu ada 4. Yang pertama itu rumah tangga konsumen. Yang kedua rumah tangga produsen. Rumah tangga produsen bisa jadi menjadi konsumen karena produsen pun membutuhkan barang dan jasa dari yang lainnya. Dan yang ketiga itu adalah rumah tangga pemerintah atau rumah tangga negara. Dan yang keempat itu adalah rumah tangga masyarakat luar negeri gitu. Keempat dari pelaku ekonomi ini dia mempunyai peranannya masing-masing. Rumah tangga konsumen yang pertama itu peranannya dia menyediakan faktor produksi. Faktor produksi yang 4 tadi itu konsumen yang punya sumber daya alam, tenaga kerja, terus modal. Konsumen juga nabung ke bank, sama bank disalurkan ke produsen. Kemudian keahlian juga kita semua itu adalah konsumen. Konsumen adalah pemilik yang menyediakan faktor produksi, pemilik dari faktor produksi. Kemudian konsumen mengkonsumsi barang dan jasa yang dihasilkan oleh produsen dan konsumen membayar pajak kepada pemerintah tentunya. Nah, yang kedua itu ada yang namanya rumah tangga produsen. Rumah tangga produsen itu perannya apa? Yang pertama, menggunakan faktor produksi yang disediakan oleh konsumen. Kemudian memproduksi barang dan jasa untuk disalurkan kepada produsen, membayar pajak kepada pemerintah, dan yang paling utama adalah sebagai agen dari pembangunan. Rumah tangga yang ketiga itu adalah rumah tangga negara. Rumah tangga negara ini dia sebagai pengatur dari perekonomian. Bab yang lalu kita bahas tentang sistem ekonomi. Nah, di sini pemerintah mengatur perekonomian melalui sistem ekonomi. Kemudian sebagai negara juga atau pemerintah juga sebagai produsen dan konsumen. Kemudian yang paling utama adalah sebagai pendorong kestabilan iklim investasi nasional. Nah, sedangkan peran dari masyarakat luar negeri itu sebagai importir atau eksportir barang dan jasa. Selain barang dan jasa, bisa saja sebagai eksportir dan importir untuk faktor produksi dan sebagai pendukung dari perekonomian. Kita lihat tentang bagan kegiatan ekonomi. Nah, bagan kegiatan ekonomi ini ada 2 sektor, 3 sektor, dan 4 sektor. 2 sektor terdiri dari bagan kegiatan ekonomi yang 2 sektor ini hanya terdiri dari rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen. Tadi sudah Ibu jelaskan bahwa peran dari rumah tangga konsumen itu salah satunya adalah dia pemilik dari faktor produksi. Nah, karena konsumen pemilik dari faktor produksi, maka dari rumah tangga konsumen ke rumah tangga produsen itu mengalir faktor produksi. Dan balas jasanya apa dari produsen ke konsumen karena konsumen sudah memberikan faktor produksinya kepada produsen. Balas jasanya adalah berupa uang. Kalau misalkan sumber daya alam, maka ada sewa. Kalau konsumen memberikannya tenaga kerja, sumber daya manusia, maka balas jasanya adalah upah. Kalau misalkan modal, itu ada bunga.
Dan kalau misalkan keahlian usaha, maka ada profit. Nah, ini terjadi di pasar input. Nah, kemudian karena produsen tugasnya adalah menghasilkan barang dan jasa yang diinginkan oleh konsumen, maka dari rumah tangga produsen ini mengalir barang dan jasa ke konsumen. Balas dasarnya apa dari konsumen ke produsen? Ya uang, sama uang juga, yaitu dalam bentuk yaitu pengeluaran konsumsi, karena barang dan jasa yang dihasilkan oleh produsen harus dibeli. Ini terjadi di pasar output. Nah, kemudian kita lihat yang kegiatan ekonomi 3 sektor. Kegiatan ekonomi 3 sektor itu terdiri dari rumah tangga konsumen, pemerintah, dan rumah tangga produsen. Tadi antara rumah tangga konsumen dengan rumah tangga produsen sudah dijelaskan di 2 sektor yang tadi. Itu terjadi apa yang terjadi di pasar input dan apa yang terjadi di pasar output itu sudah kita pelajari barusan. Nah, sekarang kita mau memasukkan pemerintah. Maka kalau ada pemerintah, circular flow-nya bertambah. Dari konsumen ke pemerintah ada pajak, dari produsen ke pemerintah juga ada pajak, dan dari pemerintah kepada konsumen dan kepada produsen itu ada fasilitas publik dan subsidi. Oke. Yang terakhir itu ada kegiatan ekonomi 4 sektor. Kegiatan ekonomi 4 sektor kita mau masukkan satu lagi pelaku ekonomi, yaitu masyarakat luar negeri. Yaitu dari masyarakat luar negeri ke pelaku ekonomi dalam negeri, yaitu ada pemerintah, ada rumah tangga konsumen, dan ada rumah tangga produsen, itu yaitu berupa ekspor dan impor. Balas jasanya apa? Ada devisa negara. Nah, ini materi yang ada dalam bab 3 tentang pelaku ekonomi dan kegiatan ekonomi. Silakan dipelajari lagi, disimak lagi, dipahami lagi dengan seksama. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.